Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Putu Prabadarana dari GBI Hidup Baru. Kami tadi berbincang tentang mempertanyakan kuasa di balik corona. Yang pasti segala sesuatu yang menghancurkan, membinasakan, itu ada iblis yang bekerja di balik itu, Pak ya. Iya. Bisa berbagai macam cara dia pakai. Bisa berbagai macam cara. Baik, Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan untuk bertanya, berdiskusi, ataupun Anda bisa bersaksi. Pak Putu, kita ke pertanyaannya. Ada 5156 yang bergabung. Shalom Pak, saya ini mengalami yang namanya serangan dalam roh. Serangan dalam roh yang penurut. Tetapi pada apa atau siapa saya tidak tahu. Saya ini jadi melenceng dan gak fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana solusinya, Pak? Shalom, puji Tuhan. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan itu pasti banyak dialami oleh banyak orang. Hal yang pertama memang yang demikian yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memiliki wisdom, memiliki pengetahuan. Oleh karena itu kita harus sering banyak membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mendengar firman Tuhan? Nah, ini penting bagi kita untuk. Oleh karena itu Daud mengatakan siang dan malam dia berada di rumah Tuhan. Siang malam dia mendengar firman Tuhan. Kalau kita ingin mendapat petunjuk, ya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Pelitaku, ya, pelita bagi kakiku, petunjuk bagi jalan-jalanku. Ini penting firman Tuhan itu. Jadi seperti tadi saya saksikan, saya katakan tidak ada kalau yang lain yang bisa memberikan kepada kita petunjuk, tidak ada. Kalau kita melihat nabi ini palsu atau bukan, kita tidak bisa dengan perasaan. Kita patokannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, oh, orang ini berdosa. Oh, ternyata itu adalah dari kuasa kegelapan. Begitu saya kira. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Ya. Patokannya firman Tuhan ya, bukan yang lain. Bukan yang lain. Baik. Ke pertanyaan berikutnya, ada Ibu N yang bertanya, Pak Putu, bagaimana caranya supaya berdoa itu bisa fokus? Iya, berdoa bisa fokus. Yang pertama kita harus meniru Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu dia membina hubungan pribadi dengan Bapaknya. Setiap hari dia keluar dari tempatnya, lalu kita lihat di Markus pasal 1 ayat 35, dia pagi-pagi buta, dia sudah menyapa Bapaknya. Tapi ketika menyapa Bapaknya, dia tidak ada di tempat, tidak di tempat tidur. Mengapa tidak di tempat tidur? Tempat tidur itu dalam tanda petik bisa dipakai apa saja. Ya, kita bisa ngiler di situ, bisa di situ dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi memang fokus doa itu harus dengan iman kepada Tuhan Yesus, bukan kepada persoalan yang kita hadapi. Jadi bukan karena persoalan yang kita hadapi lalu kita berdoa. Membiasakan diri setiap hari kita berdoa, setiap hari kita bergaul dengan Tuhan, maka di situ ada hubungan pribadi yang sangat erat antara kita dengan Tuhan, sehingga fokus kita bisa kepada Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Dia yang Maha Tinggi. Itu bisa membuat kita fokus kepada Dia. Ada Ibu R yang bergabung. Ada 2 pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang pertama, menjaga hati dengan segala kewaspadaan, apakah sama dengan menyalipkan keinginan daging, Pak? Ya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud Alkitab dengan iblis yang menyamar jadi malaikat terang? Puji Tuhan, ini pertanyaan sangat bagus. Saya senang sekali dengan pertanyaan Ibu R ini. Luar biasa. Bahagian yang pertama adalah menjaga hati. Apakah sama menjaga hati itu dengan menyalipkan diri, keinginan daging?
sebetulnya menjaga hati itu adalah sesuatu kemampuan untuk mawas diri, untuk mengontrol diri, untuk mengontrol hati kita. Apakah itu disebut dengan menyalibkan? Belum tentu. Kalau itu sudah menjadi habit, menjadi satu kebiasaan, itu bukan salib. Karena akhirnya menjadi kebiasaan. Tidak dipaksa lagi ya? Tidak dipaksa lagi. Salib itu sesuatu yang harus kita pikul, sesuatu yang berat, sesuatu yang kita sangat terpaksa untuk kita pikul. Ya. Jadi dalam hal ini kita biasakan menjaga hati kita. Itu pasti bisa, karena ada sesuatu yang seringkali kita memerlukan dalam menjaga hati itu tidak semudah yang kita pikirkan. Memang saya tahu. Oleh karena itu Petrus mengatakan siap sedialah segala waktu dan persiapkan akal budimu. Jadi ini penting untuk kita untuk mengetahui antara hati dan otak kita harus nyatu. Ini jadi apa yang kita pikirkan, apa dan lain sebagainya. Itu menjaga hati. Tidak harus pakai itu, tidak mesti menyalibkan daging ya. Karena ya keinginan daging itu kan memang dosa ya. Jadi kalau kita terus nafsu kita dan lain sebagainya. Ini bukan masalah nafsu ini. Bukan masalah nafsu. Bagian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah ini apa yang dimaksud dengan iblis yang menyamar jadi malaikat iblis terang? Menyamar. Paulus menunjukkan, itu sebetulnya Paulus itu yang menulis itu. Iblis menyamar menjadi malaikat terang. Karena ada banyak orang sekarang ini mengaku hamba Tuhan, biasa. Seperti Tuhan Yesus mengatakan tadi, Mesias ada di sana, Mesias ada di sana. Itu di Matius pasal 24. Semua orang mengaku dirinya Mesias, seolah-olah dia adalah wakil Tuhan, seolah-olah begitu. Dia adalah orang yang paling diurapi Tuhan. Nah, itu sudah mulai harusnya kita bedakan. Kalau orang yang mulai mengangkat diri, mengaku bahwa ini adalah urapan dari Tuhan dan dia, ya ini terus terang aja. Kalau orang misalnya saya mengatakan, waduh saya ini ketemu dengan Tuhan. Nah itu seperti tadi saya katakan, tidak masuk akal saya gitu ya. Karena apa? Paulus saja ketemu Tuhan itu buta loh matanya. Dan ketika dia didoakan oleh Ananias, jangan dikira dia sembuh total, enggak, dia cacat, matanya itu cacat, sehingga menjijikkan sebetulnya kalau kita melihat itu. Tapi oke lah, kita tidak membahas itu. Oleh karena itu Paulus mengatakan jadi duri dalam daging. Itu sebabnya karena dia cacat. Nah, itu yang menjadikan Paulus saja, seorang sekaliber Paulus seperti itu, apalagi kita ya, apalagi saya misalnya. Saya nggak bisa, terus terang aja. Oleh karena itu tadi saya sudah memberitahu sejak awal bahwa jangan sampai deh saya ketemu Tuhan sekarang gitu. Ini saya tidak mampu gitu, karena saya bukan orang yang suci-suci amat gitu ya. Nanti saya aja. tahu. Ketemu Ya. muka dengan muka. Ketemu ya? muka dengan muka nanti aja gitu ya. Waktu gitu. pulang ya. Ya, waktu saya sudah waktunya pulang gitu ke rumah Bapak. Nah, ini penting bahwa kita harus melihat hamba Tuhan ini palsu, hamba Tuhan ini seringkali ya gimana, ini alat iblis atau kalau dia berdusta, dia menjadi pendusta, sudah dapat dipastikan dia adalah alat iblis. Gitu. Oke. Baik. Kita ke penelpon, Pak. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Revo di Wisma Lida Kulon. Pak Revo. Iya, silakan Pak. Ada pertanyaan Pak Revo? Mbak Wayu kok nggak masuk ke telepon saya ya? Telepon saya telepon rumah nih Mbak Wayu ceritanya. Bisa pakai monitor radio, Pak? Iya, saya telepon lagi Mbak Wayu ya. Oh gitu, oke. Kok radio yang dengar tapi Mbak Wayunya nggak bisa masuk ke telepon saya. Iya, ya? iya. Memang monitornya pakai radio, Pak? Iya, radionya jauh di ruang sebelah. Tapi Bapak bisa dengar saya? Oke, langsung saja dengan pertanyaannya. Coba saya. Langsung saja Bapak ngomong sekarang pertanyaannya apa? Iya, saya mau bersaksi dulu. Saya pernah menyakiti anak saya ya. Anak saya itu kan sudah ranking 1 sekolah, terus
Saya marah-marahin dia pada waktu itu. Saya malam-malam tuh nggak bisa tidur saya. Hati saya itu seperti masalah tuh kayaknya nggak bisa lepas. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mati aja Tuhan, saya susah sekali, saya nggak bisa mengatasi, saya terlanjur menyakiti hati anak saya mati aja Tuhan. Saya benar-benar saya sungguh-sungguh minta Tuhan, saya bertobat waktu itu, saya minta Tuhan mati. Tahu-tahu kok seperti hati saya ini diangkat beban saya. Lalu saya jadi sembuh, Mbak Wahyu. Ya itu saja mungkin. Baik. Mengenai doa itu, kita harus tulus sama Tuhan. Itu kalau emang kita bersalah itu kita harus benar-benar menyatakan kesalahan itu dengan hati itu. Begitu Mbak Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Pak Revo. Tuhan memberkati. Iya. Mau ditanggapi Pak? Iya. Memang kalau kita punya salah kepada siapapun ya, terutama pada keluarga, memang ada sangat baiknya kalau kita dengan sportif, dengan jujur minta maaf kepada mereka. Siapapun itu ya. Siapapun, itu kah anak atau apa, biasa kita bilang sorry, minta maaf. Ya kalau itu kita biasakan, kita tidak akan terganggu. Masa orang tua, kehormatan orang tua, enggak. Seperti yang tadi saya alami, bahwa saya minta ampun kepada Tuhan. Oke. Ada Ibu M yang bertanya, Shalom Mbak Wahyu dan selamat pagi Pak Putu. Tadi pembacaan dari 2 Timotius 3. Oh bukan Bu, 2 Timotius 2 ayat, mulai ayat pertama tadi ya. 2 Tesalonika 2. Oh iya, sorry 2 Tesalonika, bukan dari 2 Timotius. Atau saya yang mungkin salah ya, yang betul bacaannya apa? Oke, tadi contoh Petrus, itu Petrus berapa ya Pak? Terima kasih. Ada ya tadi? Oh, kalau Petrus di 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 13 itu ada ayat siapkanlah akal budimu. Ya. Jadi itu. Tadi pembacanya tadi di awal 2 Tesalonika 2 ayat mulai ayat 1, tapi 1. kemudian kita lompat beberapa ayat ya. 7, lompat ayat 9, juga. ayat 11 begitu. Ya. Oke. Baik. Kemudian ada Ibu Sandi Sare mengucapkan terima kasih Pak Putu dan Wahyu sudah memberkati. Tuhan ingin kita menghijaukan bumi kembali dengan menanam sayur, buah dan lain-lain, Pak. Di skakmat bidang bisnis perkantoran sehingga banyak pengangguran. Seharusnya kita kembali ke lahan pertanian, mandiri di bidang pangan, memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah. Tuhan baik, tanah Indonesia sangat subur, ada matahari sepanjang hari. Menunggu kepastian pandemi yang belum jelas, lebih baik menunggu panen raya mandiri. Saya setuju. Bahkan mungkin saya berpikir bahwa tanaman bunga yang di depan gereja saya barangkali justru akan saya singkirkan, mau saya jadi sayur-sayuran gitu. Iya, asik. Nanti kalau panen jangan lupa Pak. Iya, saya masih merencanakan itu. Tadi malam saya baru berpikir ya. Oke. Berarti diteguhkan ini Pak. Wah iya, puji Tuhan. Ayo Pak, nanam sayur, nanam buah ya. Iya. Jadi mungkin di pot-pot begitu ya. Itu. Iya. Oke. Ini satu ide yang baik ya. Kekasih Tuhan bisa juga nanam lah, mulai sekarang lah ya. Ya, yang cepat tumbuh lah ya, gitu ya. Kangkung kan cepat tumbuh. Nah itu, jadi itu yang lebih bagus. Jadi ada beberapa pasar yang ditutup ini Pak. Jadi nggak pusing ya, bisa metik di kebun. Nggak pusing ya. Continental style. Oke, baik. Kembali jadi mandiri dengan pertanian. Baik Pak Putu, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Kita saat ini mengetahui bahwa sesungguhnya ketika kita terus terobsesi oleh corona, berhati-hati. Kalau kita terlalu takut oleh corona, kita akan takut melakukan apa saja, termasuk beribadah. Ya, kita merasa bangga, mungkin yakinlah dengan kita bisa beribadah di rumah. Tapi berhati-hatilah. Ada pertanyaan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Apakah dengan beribadah melalui live streaming ini, apakah ini bukan menjadikan corona ini menciptakan agama baru yang bernama live streaming dan tata ibadahnya online? Ya, ini pertanyaan bagi saya.
pertanyaan yang ditujukan kepada saya, dan bukan hanya sekali, 2 kali. Tapi kemungkinan itu bisa jadi kalau kita terus terteror oleh ketakutan, sehingga dalam waktu yang sangat panjang kita tidak bisa beribadah. Oleh karena itu, jangan takut kepada corona, jangan gentar kepada apapun. Tuhan mengatakan itu 365 kali dalam Alkitab, jangan takut. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita tidak takut dan kita percaya bahwa corona akan berlalu. Corona pasti akan berlalu. Seperti berlalunya kabut embun pagi yang tertimpa matahari. Itu yang kita yakini, bahwa corona pergi dengan datangnya musim kemarau. Matahari bersinar terang atas Indonesia. Amen. Berkat juga akan melimpah atas Indonesia. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih sayang-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berbincang pagi di Radio Sangkakala dan boleh menyampaikan kebenaran akan firman-Mu, bahwa si pendurhaka itu sudah mulai bekerja. Tetapi Tuhan, kuatkan kami meyakini di ayat 9 bahwa Engkau akan menghembuskan mereka dan akan membunuh mereka. Tapi kami percaya dan kami menunggu kuasa-Mu, sehingga dengan demikian kami memiliki kepercayaan diri lagi, kemampuan untuk melakukan peribadahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Radio Sangkakala dengan seluruh krunya, berkati pelayanan yang ada di tempat ini, berkati juga Mbak Wahyu yang pada saat pagi hari ini menemani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat, bahkan berkati Indonesia, pulihkan dari Sangkakala, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat percaya Tuhan segera mendatangkan matahari dan memergikan kabut yang gelap dari Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pak Putu, terima kasih sudah menjadi Tuhan berkat pagi hari ini. Ya. Tuhan berkati. Dan kekasih Tuhan, kita sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, percayalah bahwa wabah ini, ketakutan-ketakutan ini pasti akan berakhir. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Ada Tuhan bersama dengan Anda dan saya, dan Dia adalah satu-satunya sumber pengharapan. Jangan biarkan itu melemahkan iman kita, tetapi tetap pegang teguh janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.